Kalian tahu yang dilihatnya ada sosok kuntilanak yang lagi duduk di atas ranting pohon, bergelantungan, memakai baju putih yang udah kotor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini aku akan kembali menceritakan tentang kisah-kisah horor kepada kalian semua guys. Tetapi sebelum kita lanjut ke cerita horornya, jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan komennya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, kisah kali ini aku mendapatkannya itu dari sepupu aku sendiri. Ceritanya, pada malam itu, di tahun 2010, sepupu aku sedang kumpul-kumpul bersama teman segengnya. Jadi, mereka itu satu geng terdiri dari 5 orang. Ya, kita ibaratkan atau kita sebut saja sih, ini namanya sepupu aku itu Ilham. Temannya namanya Yudi, Agus, Indra, dan Bima. Jadi mereka kumpul-kumpul sambil mendengarkan MP3. Dulu kan zaman-zaman tahun 2010, posisinya ini sepupu aku tuh kalau nggak salah dia SMP kelas 3. Jadi di zaman itu mereka masih menggunakan HP yang punya MP3 itu sudah oke lah ya kan. Jadi sambil mendengarkan MP3, mereka sambil makan-makan, sambil bercanda-bercanda itu di jembatan. Jadi jembatannya ini letaknya ini di atas paret. Paretnya itu nggak terlalu lebar, sekitaran lebarnya itu 2 meter. Terus di kanan kiri ke paret itu di ada tiang-tiang besinya gitu guys. Jadi bisa kebayangkan ada jembatan yang kurang lebih 2 meter, terus di sisi kanan kirinya itu ada tiang besi. Jadi sepupu aku dan teman-temannya itu sering duduk-duduk di tiang-tiang besinya itu guys. Nah, pada jembatan itu hanya memiliki satu lampu penerangan jalan. Selain itu, lampu yang ada hanya lampu teras rumah warga yang lampunya itu tidak pala terang, jadi redup-redup gitu, remang-remang gitu ya guys. Nah, salah satu teman sepupu aku ini yang namanya Bima itu tinggalnya dekat belakang jembatan. Tetapi di belakang jembatan itu nanti ada gang kecil. Tetapi sebelum gang kecil itu, dia harus melewatin 2 pohon besar yang rimbun, yaitu 1 pohon rambutan dan 1 pohon rambung. Nah, untuk sekedar informasi bahwa dulunya rumah Bima ini adalah tanah kosong. Jadi, pada saat itu rumah Bima adalah rumah satu-satunya yang sudah dibangun di situ. Jadi di sekitaran rumah Bima itu sudah ditembokin semua karena dekat paret. Jadi dibangun tembok setinggi pinggang. Nah, singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jadi tadi mereka ini kumpul-kumpulnya dimulai dari habis Isya sampai jam 10 malam. Agus balik duluan. Yudi, Indra, Bima, dan sepupu aku masih tetap lanjut nih guys. Cerita sampailah jam 11 malam. Tiba-tiba Yudi bilang, balik yuk guys, balik yuk lek, gitu kan guys. Terus Bima bilang, yuk lah, gitu. Jadi jam 11 malam bubarlah mereka pulang ke rumah masing-masing. Sampailah di rumah si Bimanya. Jam 11 lewat gitu, tiba-tiba mamanya minta tolong Bima untuk membeli autan di warung atau di Gede. Posisinya saat itu, malam itu, hujan rintik-rintik gerimis rapat gitu lah guys. Jadi Bima ini agak ragu untuk pergi ke Gede, karena posisinya udah jam 11 lewat, posisinya hujan, dan yang dilewatinya adalah gang itu tadi dan pohon-pohon itu tadi. Tetapi karena orang tuanya yang suruh, jadi mau gak mau Bima harus pergi. Jadi pergilah si Bima ini dengan hati yang berat
dan dia jalan cepat seperti lari gitu, tapi dia jalan gitu kan guys. Kebayangkan guys. Udah sampainya di dekat pohon rambutan dan pohon rambungan, perasaan Bima ini udah nggak enak guys. Jadi perasaan dia itu pengen lihat ke atas saja posisinya. Perasaan dia, aura-auranya itu pengen lihat ke atas saja, kayak ada yang menarik perhatian dia gitu. Tapi karena perasaan Bima nggak enak, jadi dia nggak mau, langsung dia nunduk, jalan cepat, dan langsung pergi ke Gede. Sampailah dia ke Gede, beli autan, baliklah dia. Mau cepat-cepat nih. Tetapi, nah inilah guys puncaknya. Jadi saat dia berjalan menuju gang, karena penasaran tadi kan waktu dia jalan sebelumnya itu dia pengen melihat pohon rambutan. Karena aura-auranya seperti menarik perhatian dia begitu. Jadi dilihatnya lah dari ujung gang tersebut sebelum dia memasuki gang itu. Kalian tahu apa yang dilihat si Bima di ujung gangnya guys? Kalian tahu yang dilihatnya ada sosok kuntilanak yang lagi duduk di atas ranting pohon, bergelantungan, memakai baju putih yang udah kotor, kemudian rambutnya yang panjang berserakan, yang kusut gitu, sedang berayun-ayun di pohon rambutan dan bersuara seperti ayam yang sedang mengeram. Berarti macam mendengkur gitu ya guys ya, nggak bisa ditirukan sih guys. Jadi suaranya itu seperti ayam yang sedang mengeram. Kalian bayangkan guys, posisi Bima, dia langsung shock, langsung terkejut, langsung dia lari kembali ke Gede. Jadi abang Gede tersebut heran, kenapa kok balik lagi, mukamu kok pucat? Terus dia bilang, bang tadi aku lihat kuntilanak sedang bergelantungan di pohon rambutan. Ya tolonglah bang, liatin aku pengen pulang dari gang itu, dia bilang kayak gitu kan. Jadi diliatin lah sama abang Gede tersebut, dan si Bima lari kencang-kencangnya pulang ke rumah. Sampai rumah dia juga cerita sama mamanya tadi bahwa dia diganggu, dia melihat sosok kuntilanak sedang bergelantungan. Nah kalian tahu guys, 2 hari setelah kejadian itu Bima demam. Setelah Bima sembuh, neneknya Bima bilang ke yang punya tanah untuk segera menebang pohon rambung dan pohon rambutan tersebut. Karena kejadian tersebut cukup meresahkan warga, sehingga ditebanglah kedua pohon tersebut. Dan sampai sekarang keadaan sudah aman-aman saja. Oke guys, sampai di sini dulu cerita horor aku. Kita jumpa di kisah horor aku selanjutnya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita aku, komen di bawah ya guys. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.